Bayangin cuy, klub lu juara, dapet tiket Europa League, tapi tiba-tiba UEFA bilang, sorry ya, lu turun dulu ke Conference League. Musim panas 2025 seharusnya jadi momen paling manis buat Crystal Palace. Setelah bertahun-tahun dianggap tim mediocre Premier League, mereka ngebuktiin dengan berhasil juara FA Cup ngalahin Manchester City nih cuy. Dan akhirnya Palace berhak atas tiket Europa League. Sebuah cerita yang indah buat Palace. Sampai akhirnya datang surat cinta dari UEFA nih cuy. Palace dilarang tampil di Europa League dan harus turun ke Conference League. Kok bisa? Semua kekacauan ini berawal dari satu orang cuy, John Textor. Dia punya 43% saham Crystal Palace lewat perusahaannya, Eagle Football Group. Masalahnya dia juga punya klub lain, Olympique Lyon di Prancis. Dan disinilah mimpi itu mulai retak nih cuy. UEFA punya aturan, dua klub dengan pemilik yang sama nggak boleh main di kompetisi Eropa yang sama. Dan Textor dinilai masih punya kendali atas Palace sampai batas waktu 1 Maret 2025. Ya walaupun Textor udah mulai jual sahamnya ke miliarder asal Amerika Serikat Bobby Johnson. Tapi sayang, langkah itu udah terlambat nih cuy. Karena prosesnya yang telat dari deadline yang dikasih UEFA. Dan UEFA mutusin bahwa Palace harus bermain di Conference League. Dan posisinya harus digantiin oleh Nottingham Forest. Padahal Palace dapat tiket lewat juara FA Cup, bukan karena dikasih. Dan lucunya, karena Lyon finish lebih tinggi di klasmen Ligue 1 dibanding Palace di Premier League, maka Lyon dikasih jatah ke Europa League, sedangkan Palace dibuang ke Conference League. Gak cuma fans yang marah, bahkan chairman Crystal Palace, Steve Parish ngomong, kami sangat terpukul. Ini adalah hari yang buruk bagi sepak bola. Ini ketidakadilan yang mengerikan, kata Parish. Palace akhirnya mengajukan banding ke CAS, Pengadilan Olahraga Internasional, atas keputusan yang diberikan oleh UEFA nih cuy. Mereka nuntut keadilan, bahkan minta agar Lyon atau Nottingham Forest digantikan kalau banding mereka dikabulin. Deadline keputusannya paling lambat tanggal 11 Agustus 2025 nih cuy. Jadi sekarang nasib mereka ada di tangan hakim netral, bukan UEFA lagi. Kasus ini juga membuka luka lama. UEFA selama ini dituduh nggak konsisten nih cuy. Karena dulu pernah toleransi buat klub-klub kayak Manchester City dan Girona yang dimiliki oleh City Football Group, MU dan OGC Nice yang dimiliki oleh Ineos. Tapi giliran Palace ditebas mentah-mentah. Sekarang pertanyaannya, kalau Palace menang banding, siapa yang dikorbanin? Lyon atau Forest? Dan kalau kalah, ya Palace bakal main di Conference League nih cuy. Kompetisi level 3 di Eropa. Padahal Palace sangat layak main di Europa League. Ya beginilah sepak bola modern. Kadang ada momen-momen yang gak terduga yang terjadi di luar lapangan. Gimana menurut lu cuy? Crystal Palace ini korban sistem atau mereka yang kurang sigap ngatur kepemilikan?